Selamat berjumpa kembali teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan bersama-sama membuat booster erect dengan 2 buah push pull. Tentunya kita akan berkenalan dengan splitter dan combiner, karena splitter dan combiner ini yang akan menggabungkan dari 2 buah push pull. Teman-teman bisa lihat saya baru saja menyelesaikan solderannya. Itu betul-betul 2 buah push pull dari push pull yang kita buat yang lalu. Ya, toroid-toroidnya sama, tubingnya juga sama. Itu bekas-bekas dari lampu LED yang rusak, itu juga bisa digunakan. Nah, splitter dan combiner ini tentunya harus kita pelajari agar dia bisa menggabungkan, menjumlahkan, dan powernya menjadi penjumlahan seperti itu ya. Nah, dan ini agak berbeda dengan push pull yang lalu, yang 1 buah push pull ya. Teman-teman bisa lihat itu dalam videonya. Combinernya itu saya buat dari toroid tubing, namun bisa juga dibuat dari toroid ring gitu ya, dengan 1:4 gitu. Dan itu splitternya juga dari toroid yang sama seperti yang kita lihat lalu, namun tentunya berbeda. Push pullnya dari impedansinya itu berbeda, dan kita akan nanti mempelajari bagaimana matching input supaya splitter dan combiner itu benar-benar bisa bekerja ya teman-teman. Dan teman-teman lihat papan peraganya itu, dan teman-teman bisa melihat itu push pullnya benar-benar 2 buah push pull yang sama seperti yang lalu. Hanya ada perbedaannya di gulungan input dan gulungan outputnya, karena impedansi di situ berbeda. Nah, teman-teman perhatikan baik-baik, dan tidak sukar sebenarnya, asalkan kita sudah paham, kita sudah mengerti. Nah, itu kontrolernya sama ya. Saya berharap kita sudah membuat kontrolernya, sambungan-sambungannya juga sama, kontrolnya. Kemudian saya harap setting biasnya juga kan sudah bisa ya. Setting biasnya, low pass filternya, itu saya harap teman-teman sudah paham semuanya. Dan kita akan lihat skemanya. Teman-teman perhatikan, ada 2 buah push pull atau 4 batang erect ya. Tiap push pull itu digabungkan dengan splitter dan combiner. Combinernya itu adalah L5 ya. Perhatikan, L5 itu adalah trafo impedansi 1:4. Karena 1:4 berarti L3 output yang lalu kita buat kan 1 buah push pullnya 50 ohm. Jadi harus kita robah, gulungannya harus kita tambah sehingga outputnya tidak lagi 50 ohm tapi 100 ohm. Kenapa begitu? Kalau L3 nya 100 2 buah push pull, ketika digabungkan ke L5, maka L5 yang 1:4 itu outputnya jadi matching 50 ohm. Demikian juga splitternya juga begitu. Kalau dulu L2 nya kita usahakan inputnya 50 ohm karena 1 buah push pull, sekarang kalau kita mau gabungkan, jadi itu L2, perhatikan, akan digabungkan dengan L1. L1 itu adalah trafo impedansi splitter 1:4. Jadi kita harus robah L2 nya menjadi 100 ohm juga. Jadi lilitannya harus ditambah teman-teman. Jadi beda ya, push pull yang lalu dengan push pull yang sekarang ini berbeda, karena kita akan gabungkan dengan splitter dan combiner. Kita lihat trim biasnya itu sama ya semua ya. Saya harap teman-teman sudah bisa setting biasnya. Nanti low pass filternya juga sama semuanya. Jadi kita cuma fokus, kita buat 2 buah push pull, kita gabungkan inputnya pakai splitter, kita gabungkan outputnya pakai combiner, dan kita berharap ini merupakan penjumlahan. Kalau 1 buah push pull keluarnya 200, 2 buah push pull harusnya keluarnya 400 ya. Kalau dia keluarnya 250, berarti harus sekitar keluar 500 watt 2 buah push pull. Udah lumayan tuh kalau keluarnya 500, sebab kita akan coba
sebentar. Inputnya kita akan kasih 15 watt saja, voltnya sekitar 15 volt. Habis itu kita akan naikkan inputnya menjadi 25 watt dan voltnya kita akan naikkan. Teman-teman akan lihat, kita akan coba setelah ini ya. Saya akan kasih tegangan. Saya udah siapkan, controllernya sudah bekerja, saya sudah cek drainnya, tegangannya, biasnya dicoba lagi ya. Demikian juga biasnya sudah saya setting lagi, dan ya, saya nggak perlihatkan supaya tidak terlalu panjang videonya ya. Dan ini kita sudah akan siap-siap, kita akan coba, dimana saya akan memberikan tegangan 15, dan saya perlihatkan itu adalah balonnya, dimana saya pernah gunakan 1:4 pakai toroid cincin ya, diganti itu combinernya sama saja hasilnya, yang penting 1:4. Kenapa 1:4? Karena bikin 1:4 itu lebih mudah dibandingkan bikin 1:1 ataupun 1:9 ya, dan kita hanya perlu merubah outputnya dan inputnya saja, supaya setelah digabung dengan combiner dan digabung dengan splitter, inputnya menjadi 50 ohm. Nah, kita akan segera coba ya. Saya kasih tegangan 15, sekian itu, kemudian inputnya saya setting dari FT450 itu 15 watt ya. Kita lihat berapa dia keluarnya untuk 2 buah push pull ya. Berarti ini 2 buah push pull sudah bergabung, dan kita lihat di wattmeter keluarnya sekitar 250 watt. Berarti 1 buah push pull keluarnya 125an gitu ya, karena ini adalah 2 buah push pull. Nah, berikutnya saya akan naikkan inputnya menjadi 25 watt. Tegangan drainnya juga saya naikkan menjadi sekitar 20 volt ya. Nggak apa-apa kalau dia sudah matching ya, ini MOSFET nggak bakalan jebol karena dia sudah matching 50 ohm. Kita perhatikan dia akan keluar berapa, inputnya kita tambah jadi 25, berapa dia keluar, dan kita lihat keluarnya sekitar 500 sampai 550. Ini adalah 2 buah push pull ya. Jadi terlihat sekitar 500 sampai 550 watt 2 buah push pull. Dan kita perhatikan sekali lagi ya, kita coba, dan benar keluarnya itu kalau digenjot lagi bisa 600 sampai 650 tuh ya. Jadi itulah hasil uji coba kita. 2 buah push pull kita gabung dengan splitter dan combiner, keluarnya sekitar 500 sampai 550 dengan input 25 watt saja. Teman-teman, saya harap kita sudah bisa mengerti, mudah ya. Nanti berikutnya akan kita buat 8 batang. Jadi harus 1000 standarnya. Jadi begitu sederhana, begitu mudah ketika kita mengerti. Dan kata teman bilang ATM ya, artinya amati, tiru, dan modifikasi. Jadi saya harap teman-teman bisa bikin yang lebih bagus, bikin lebih baik. Nah, kira-kira seperti itu. Saya harap video yang sederhana ini bisa membantu kita ketika kita bereksperimen. Apabila ada kekurangan-kekurangan, tentunya saya mohon dimaafkan. Like dan subscribe-nya, terima kasih ya teman-teman. Apabila berkenan, komen-komen juga silakan saja di komen buat kemajuan kita. Untuk itu, akhir kata saya sampaikan sampai jumpa.